Kementerian Perdagangan menduga langkanya minyak goreng salah satunya disebabkan oleh adanya pihak-pihak yang memanfaatkan tingginya harga. Selain itu, potensi kebocoran ekspor minyak goreng juga ditengarai menjadi penyebabnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kelangkaan minyak goreng. Dia mengacu pada beberapa wilayah yang menjadi basis produksi minyak sawit atau surplus. Misalnya saja seperti Medan di Sumatera Utara, di mana menurut hitungan setiap warga bisa mendapatkan 10 liter. Namun yang terjadi justru minyak goreng masih langka. Selain Medan, ada wilayah lain yang serupa seperti Surabaya dan DKI Jakarta. Ketiga kota ini memiliki kesamaan sebagai pusat industri. Sementara anggota DPR Komisi 6 menilai Kementerian Perdagangan seperti macan ompong karena tidak mampu mengendalikan produsen minyak sawit di dalam negeri. Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng ini, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri bisa menjadi pelajaran harga untuk bagaimana ke depan tidak terjadi hal seperti ini lagi. Pak Menteri tahu nggak? Pak Menteri jadi menteri ini adalah pembantu presiden, Pak. Bukan justru dengan situasi ini Pak Menteri merepotkan Presiden sampai kemarin beliau turun tangan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Bukan hanya kami turun ke masyarakat, Pak Presiden datang ke ke Alfamart, ke Indomaret, kosong nggak ada barang. Kan malu, Pak. Juga ada kekhawatiran kita dengan keputusan ratas kemarin bahwa minyak curah itu 14.000 dan kita bisa lihat hari ini setelah keputusan ini kan terlihat bahwa minyak goreng itu melimpah sekarang. Jadi ada dugaan memang mafia minyak goreng ini luar biasa dan ini yang menyebabkan pemerintah kalah, pemerintah tidak tegas, akhirnya kalah. Sekarang setelah pemerintah memutuskan harga eceran tertinggi curah itu 14.000, sekarang barang-barang mulai berlimpah, tapi harganya di atas 20.000. Padahal kemarin barangnya langka. Ini seharusnya aparat penegak hukum dan pemerintah mengejar pelaku-pelaku penimbunan ini. Lalu yang terakhir yang kita khawatirkan, bisa saja mafia ini bermain lagi, ya. Dia membeli kembali minyak goreng curah yang sudah subsidi oleh pemerintah dengan harga 14.000 itu, lalu mereka repacking lagi dan menjual dengan harga pasar. Ini yang perlu kita waspadai. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyatakan tidak akan kalah dengan mafia minyak goreng dan siap memerangi mafia minyak goreng. Bahkan pihaknya akan mengumumkan tersangkanya pada hari Senin mendatang. Kita pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Gitu ya. Pak, pihak itu perusahaan besar atau seperti apa? Ya, saya nanti akan diumumkan hari Senin. Kita lihat bersama-sama calon tersangkanya sudah ada. Artinya memang mereka mau mengekspor itu, Pak, ya? Sudah diekspor.